Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk anakku semua kelas 10? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradewa Esos dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai multidimensi identitas, heterogenitas dalam kehidupan masyarakat, dan masyarakat kultural pada masyarakat modern. Oke, kita akan membahas ini. Nah, ini merupakan materi yang kita akan bahas secara kulitnya saja atau tidak secara mendalam. Karena apa? Karena materi selanjutnya atau materi mendalamnya akan kita bahas di next pertemuan dan di next kelas kalian mungkin, kelas 11 dan kelas 12 nanti. Oke ya, kita mulai dari yang pertama yaitu multidimensi identitas. Nah, kalau kita bahas yang namanya identitas, identitas itu melekat pada diri kita. Namun identitas itu bukan kitalah yang menilai. Tetapi ada seseorang yang mengkategorikan kepada kita, mengkarakteristikan kita. Nah, identitas kita itu seperti apa? Nah, identitas itu bukan hanya sekedar dari ciri fisik, melainkan juga dari sudut pandang, dari cara berpikir, dan dari ukuran seseorang lah menentukan kita. Nah, makanya muncul yang namanya multidimensi. Nah, yang dimaksud dengan multidimensi itu apa? Nah, multidimensi ini merupakan berbagai sudut pandang, kemudian cara, dan ukuran dari identitas tadi. Nah, kenapa sih bisa muncul yang namanya multidimensi? Ada 3 faktor yang menyebabkan munculnya multidimensi. Faktor yang pertama ialah cara pandang. Nah, maksudnya gimana? Kok bisa cara pandang menjadi faktor penyebab munculnya multidimensi? Nah, dari setiap orang memiliki cara pandang mereka yang masing-masing, alias dari setiap orang itu cara pandangnya berbeda-beda. Nah, ketika seseorang sudah memandang yang berbeda terhadap status dan peranan seseorang, nah, dalam kelompoknya, maka penilaian seseorang ini juga tidak akan bisa kita samaratakan. Kalau kita bahas seperti ini, setiap orang memiliki pemikiran masing-masing dan setiap pemikiran itu memiliki pandangannya masing-masing. Kalau kita berada dalam satu kelompok kelas, terdapat 30 orang, maka akan ada 30 pemikiran, maka akan ada 30 cara pandang. Nah, ini yang harus kita samaratakan. Nah, namun terkadang halnya tidak semudah itu untuk bisa menyamaratakannya. Pasti akan ada beberapa perdebatan untuk bisa menyamakan pemikiran yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, itu penyebab munculnya multidimensi yang pertama, yaitu cara pandang. Oke, kemudian yang kedua adalah ukuran yang selalu berubah, tidak sebanding dengan kemampuan yang menyandang identitasnya. Nah, ukuran yang selalu berubah ini, cara pandang seseorang, dia mengkategorikan baik itu seperti apa. Nah, ini berubah-ubah. Nah, terkadang ada seseorang yang menganggap bahwasanya ini baru pertama kenalan, ya kan? Kemudian dia murah senyum, kemudian dia nyapa dan sebagainya. Nah, orang sudah menganggap bahwasanya wah, ini orang baik sebelum dia mengenal lebih dalam. Tapi dia sudah bisa menentukan bahwasanya ini adalah orang baik karena apa? Karena perlakuan dia di awal. Nah, tetapi ada orang yang sudah dikenal dia, yang memang sebenarnya dia baik, tapi ada satu kesalahan dia, kemudian bisa tercap bahwasannya si kawan ini tidak baik. Nah, ini adalah ukuran-ukuran yang selalu berubah pada seseorang dalam menentukan yang namanya multidimensi identitas. Nah, itu merupakan faktor yang kedua. Yang ketiga ialah budaya masyarakat yang beragam dalam memandang identitas seseorang. Nah, kita tidak bisa menyamaratakan budaya juga. Setiap orang memiliki kebudayaan yang mana kebudayaan ini memiliki tradisinya masing-masing. Nah, ada yang menganggap bahwasannya misalnya nih, hewan lah ya. Nah, hewan itu ada yang dianggap haram, ada yang dianggap halal. Nah, ini kita nggak bisa menyatukannya. Karena mereka memiliki kebudayaan masing-masing dan mereka memiliki cara pandang yang mereka masing-masing. Nah, ini merupakan multidimensi identitas yang terjadi pada masyarakat.
Nah, oke ya, itu pembahasan kita yang pertama. Yang kedua ialah heterogenitas dalam kehidupan masyarakat. Nah, apa yang dimaksud dengan heterogenitas? Heterogenitas ini merupakan keanekaragaman yang ada di dalam masyarakat. Nah, seperti apa saja? Sebenarnya banyak heterogenitas yang terjadi dalam masyarakat. Bukan hanya sekedar kebudayaannya, sukunya, rasnya, dan sebagainya. Namun, secara umum, dalam kehidupan masyarakat ini hanya terdapat dua heterogenitas. Apa saja? Yang pertama ialah heterogenitas pekerjaan. Yang kedua ialah heterogenitas jenis kelamin. Kenapa cuma dua ini yang dijadikan sebagai heterogenitas, Pak? Gitu. Karena kedua ini ialah yang saling berkaitan. Nah, kalau kita lihat misalnya, Pak, dari heterogenitas agama. Nah, di Indonesia ada 6 agama. Nah, mereka sama-sama penyembahan Tuhannya, tapi dengan caranya masing-masing. Nah, namun kalau heterogenitas jenis kelamin dan heterogenitas pekerjaan, nah ini walaupun mereka merupakan heterogen, banyak keanekaragamannya, tetapi mereka menyatu. Nah, seperti apa heterogenitas pekerjaan itu? Kalau kita lihat, pekerjaan itu bukan cuma satu. Pekerjaan itu sangat banyak. Jenis pekerjaan itu banyak. Kalau misalkan kita tuliskan, mungkin kalian akan ada juga yang tertinggal. Karena banyaknya jenis pekerjaan. Pemulung pekerjaan, pencuri pekerjaan, guru pekerjaan, polisi pekerjaan, dan sebagainya. Nah, itu merupakan heterogenitas, keanekaragaman dalam pekerjaan. Kemudian jenis kelamin. Nah, heterogenitas jenis kelamin. Jenis kelamin ini merupakan alat vital ya. Nah, jenis kelamin cuma ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun jenis kelamin ini ada identiknya dengan yang namanya gender. Nah, apa yang dimaksud dengan gender? Apakah kalian tahu gender itu apa? Apakah gender dengan jenis kelamin itu sama? Berbeda. Nah, jenis kelamin tadi merupakan alat vitalnya, laki-laki dan perempuan, sedangkan gender merupakan aktivitas yang dilakukan oleh jenis kelamin. Semisal, laki-laki, apa yang dilakukan oleh laki-laki itulah yang dimaksud dengan gender. Tugas yang dilakukan oleh laki-laki, aktivitas yang dilakukan oleh laki-laki merupakan gendernya laki-laki. Sedangkan perempuan demikian sebaliknya. Kalau misalnya kita lihat dari segi ciri fisik, gendernya perempuan seperti apa? Memiliki rambut yang panjang misalnya, memakai perhiasan, sedangkan laki-laki tidak memakai perhiasan, kemudian tidak memiliki rambut yang panjang, dan sebagainya. Walaupun ada, nah, sebagian yang menyerupai gitu ya. Nah, itu merupakan heterogenitas dalam masyarakat. Nah, sekarang kita masuki gejala sosial akibat pengaruh heterogenitas pekerjaan. Nah, apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi heterogenitas pekerjaan itu dilihat dari 3 sisi. Yang pertama ialah ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua ialah kemajuan transportasi, dan yang ketiga ialah komunikasi. Nah, 3 aspek ini semakin lama semakin berkembang, yang mana dari segi pekerjaan yang dulu menggunakan cangkul sekarang sudah menggunakan mesin. Yang dulu menggunakan manusia sekarang sudah menggunakan mesin. Nah, ini ialah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alat transportasi yang dulu mungkin kita menggunakan sepeda, sekarang kita sudah bisa menggunakan yang namanya sepeda motor, bukan sepeda ontel lagi. Yang dulu kalau misalnya perjalanannya itu harus ditempuh selama 1 minggu, sekarang 1 hari saja sudah sampai. Yang dulu komunikasinya menggunakan surat, yang harus 1 bulan baru sampai, sekarang sekali chat, sekali ketik, kemudian kirim, langsung sampai kepada si penerimanya. Nah, ini merupakan gejala sosial akibat pengaruh dari heterogenitas pekerjaan. Karena apa? Semua pekerjaan membutuhkan hal ini. Nah, otomatis apabila nanti ini tidak sejalan, akan munculnya hal yang tidak dikehendaki, maka nanti akan muncul yang namanya pengangguran, urbanisasi, kriminalitas, korupsi, dan ketimpangan sosial.
Nah, itu merupakan gejala sosial akibat dari heterogenitas pekerjaan. Nah, yang kedua ialah gejala sosial akibat heterogenitas jenis kelamin. Maksudnya gimana? Sekarang tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan terhadap jenis kelaminnya, terhadap hal-hal yang dilakukan oleh jenis kelamin. Nah, otomatis kalau seandainya seperti itu, tidak ada lagi gap antara laki-laki dengan perempuan, semuanya setara. Kalau dulu masih ada pembagian gender antara laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam sistem politik. Dalam sistem politik, laki-laki itu 80%, sedangkan perempuan itu 20%. Nah, otomatis tidak sebanding dong, tidak adil dong seperti itu. Nah, tapi tidak berlaku untuk sekarang. Sekarang semua orang boleh berpolitik, laki-laki, perempuan sama. Dan bahkan sekarang sudah ada perempuan yang menjadi pimpinan legislatif dan pimpinan yudikatif. Eksekutif dan legislatif ya. Nah, siapa pimpinan eksekutif? Presiden Megawati Soekarno Putri. Dan legislatif anaknya Puan Maharani. Nah, itu merupakan sebuah akibat dari heterogenitas jenis kelamin itu tidak ada lagi gapnya. Bahkan sekarang pekerjaan laki-laki banyak dilakukan oleh perempuan, begitu sebaliknya pekerjaan perempuan juga sudah banyak dilakukan oleh laki-laki. Pekerjaan laki-laki yang dilakukan oleh perempuan apa saja? Banyak sekarang perempuan buruh bangunan, banyak sekarang perempuan menjadi seorang pemimpin. Dan sekarang banyak laki-laki yang suka berdandan, menjadi desainer, menjadi make-upan, dan sebagainya, menjadi juru masak yang seharusnya itu dilakukan oleh perempuan. Namun, sekarang sudah tidak berlaku lagi yang namanya gender tersebut. Nah, ini akibat apa? Akibat dari heterogenitas jenis kelamin. Gendernya juga sudah mulai memudar. Nah, oke ya. Itu merupakan pembahasan kita mengenai heterogenitas dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang ketiga yang selanjutnya ialah masyarakat multikultural. Nah, apa yang dimaksud dengan masyarakat multikultural? Nah, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosial dan kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahaskan adalah masyarakat multikultural pada masyarakat perkotaan atau pada masyarakat modern. Nah, ciri-cirinya seperti apa masyarakat modern? Nah, ciri-ciri masyarakat modern itu yang pertama, terbuka terhadap hal-hal yang baru. Kemudian yang kedua, menerima perubahan. Nah, yang ketiga, peka terhadap masalah sosial. Nah, yang keempat, memiliki info yang sangat lengkap. Yang kelima, yakin pada potensi atau kemampuan yang dimiliki. Yang keenam, berorientasi masa kini. Yang ketujuh, menggunakan perencanaan dalam segala hal. Yang kedelapan, yakin akan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kesembilan, memiliki hak asasi manusia. Dan yang kesepuluh ialah tidak tergantung pada nasib. Nah, itu merupakan ciri-ciri pada masyarakat multikultural. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahasnya pada next video. Nah, di minggu selanjutnya. Cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.